Bener banget, kalau dalamnya hati orang itu seluas samudra ya kan, sedalam lautan. Jadi susah banget dipahami kecuali sama dirinya sendiri. Kadang-kadang ini jadi PR nih teman-teman ya. Gimana kita caranya mau ngertiin orang lain, orang sama diri sendiri aja kadang-kadang kita nggak ngerti gitu kan ya. Gimana coba gitu kan mau mahamin orang lain, sama diri sendiri aja kita kadang-kadang nggak paham gitu. Nah, di readingan kali ini kita bakalan baca mengenai isi hatinya ya versus kenyataan yang sebenarnya. Dan ini kita nggak sangka-sangka sih ya. Dan general teman-teman, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia ya, dengan vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun kehidupan kalian juga jadi positif dan timeless ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Dan kalau teman-teman mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku pastinya. Di readingan kali ini kita sama seperti biasanya bagi jadi 3 cerita teman-teman ya, cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, gak perlu juga yang namanya pilih cerita, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 3-3nya nih semuanya adalah cerita kamu. Oke? Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, kita menuju ke teman-teman Pisces ya. Teman-teman Pisces, di hari ini kita lihat cerita kalian berdua di story yang pertama ini. Ini hubungan yang seperti apa sih teman-teman ya? Hubungan yang seperti apa? Yang jelas dua-duanya ya saling nggak punya waktu gitu ya, entah dari salah satunya, entah dari kamu atau entah dari dia ya teman-teman ya. Karena apa? Karena sibuk dengan orang lain, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan hal-hal yang di luar dari hubungan kalian ya. Dan bisa jadi ini adalah hubungan yang gantung karena nggak ada ujungnya gitu ya. Ya, sebentar A, sebentar B gitu. Nah, kan komplit ya. Nah, kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa ya. Ciri-cirinya dia seperti apa. Ini orang yang gak bisa diatur ya teman-teman. Jadi kamu jangan mencoba untuk mengatur dia atau mencoba untuk mengontrol dia menjadi seperti apa yang kamu mau, because that's really itu bener-bener impossible, pakai banget ya. Orang yang gak mau diatur, gak bisa dikontrol sama orang lain ya kan, walaupun dia kelihatannya selengekan gitu kan, tapi dia bertanggung jawab loh atas dirinya dia sendiri ya. Dia punya aturan untuk dirinya dia sendiri, walaupun kadang-kadang aturannya kayak gak masuk akal di pikiran orang lain ya, tapi dia punya dia punya aturan buat dirinya dia sendiri. Nah, punya pandangan dan visi yang bagus dalam hidup ya, gampang bergaul, tahu banget yang namanya bergaul dengan orang itu caranya kayak gimana ya, dengan cara itu lu gue gitu. Jadi nggak saling menginfeksi teman-teman. Kadang-kadang kan gitu ya, kalau kita mencoba untuk mengkorek-korek orang lain gitu ya, ada orang yang nggak nyaman. Nah, ini dia, jangan berteman dengan cara seperti itu, karena kadang-kadang teman pun juga punya privacy ya guys ya. Seperti itu akan jadi toksik banget gitu, sesuatu yang toksik. Kalau memang seseorang mau terbuka sama kamu ya, itu adalah berarti dapat kepercayaannya kamu gitu. Tapi kalau misalkan enggak pun ya jangan dipaksa teman-teman, karena orang tuh pasti punya pertimbangannya masing-masing, right? Finansial sebenarnya oke, cuman kadang-kadang karena dia orangnya nekat gitu kan, jadi dia sering kehilangan sesuatu hal yang karena kenekatannya dia. Tapi bagusnya dia cukup bertanggung jawab atas hal tersebut, karena udah dipilih ya udah ya, berarti ya nggak apa-apa aja gitu loh buat dia ya. Kita bakalan lihat isi hatinya dia sama kenyataan yang terjadi itu sama nggak sih. Sebenarnya gini, sebenarnya dia itu tipikal orang yang kalau apa ya, pinter banget mamin orang lain gitu, tapi dia seringkali susah buat mamin dirinya dia sendiri gitu. Nah, ini dia, kadang-kadang kalau misalkan dia rindu, dia bilangnya nggak apa-apa, baik-baik aja gitu. Bisa mamin orang lain, tapi dia susah banget untuk mamin orang yang dia sayang. Sering banget ya nggak jujur sama dirinya dia sendiri. Misal aku maunya ditemenin tapi bilangnya lain gitu, nggak apa-apa kamu pergi aja, it's fine gitu ya, seperti hal-hal tersebut. Jadi isi hatinya dia sama kenyataannya tuh seringkali berbeda teman-teman, walaupun ya ini karena egonya dia sering tersiksa sendiri ya. Seperti itu. Nah, kita lihat sebenarnya dia niatnya baik ya, niatnya baik, cuman memang baik itu kan di versinya orang masing-masing. Nah, tapi kalau ini sih lebih didomplengi sama keinginan yang menurut versinya dia gitu, ego atau pembuktian bahwa I'm fine, aku baik-baik saja, padahal mungkin
dalam dirinya dia enggak, teman-teman. Seperti itu ya. Kita lihat apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan dengan cerita ini ya, di sudut pandang manapun kamu. Ada grout di sini ya. Belajar untuk lebih tegas sih teman-teman ya, untuk lebih tegas, apalagi kalau misalkan dia udah mulai yang namanya waktunya habis untuk orang lain gitu kan ya, kan nggak enak ya kalau misalkan dalam satu hubungan sama-sama kayak gitu gantung, kalau ada problem nggak diselesain, dianggapnya baik-baik aja padahal sebenarnya nggak selesai juga gitu. Nah ini dia, belajar lebih tegas dalam satu hubungan ya, kalau ada problem segera selesaikan, jangan digantung hubungannya ya, seperti ini. Oke, cerita yang pertama buat kamu. Sekarang kita menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Hubungan yang seperti apakah ini? Hubungan yang saling gak bisa menyampaikan apa yang dirasakan gitu ya. Jadi semuanya itu kayak bertahan kuat ya buat orang yang disayangi, tapi ini justru yang kurang tepat ya teman-teman ya, karena kalau misalkan kita nggak terbuka gitu kan, yang selalu yang namanya menyimpan emosi dan perasaan sendiri, ini pasti berasanya bakalan capek banget, apalagi kalau misalkan semuanya beban ditelan sendiri, capek banget ya, tertekan, merasa didominasi, nggak bisa jadi diri sendiri, waduh ya, kayak begini sih teman-teman ya. Nggak apa adanya gitu loh hubungan ini ya, seperti itu. Nah kita lihat teman-teman, kita bakal lihat nih ciri-cirinya orang kayak gimana sih ya. Ini orangnya benar-benar tertutup ya, introvert, dan dia itu sayang sebenarnya sama orang yang dia sayang, cuman itu dia tuh susah terbuka teman-teman, susah terbuka, dia cenderung menelan semuanya sendiri ya, padahal ya mungkin aja dia udah mau melambaikan bendera putih ya, aku menyerah gitu ya. Feminim, perasa, lembut banget perasaannya, walaupun dia sosok yang berani ya, cinta keluarga, petualang, aktif, suka traveling gitu, pelindung yang baik buat keluarga, tapi tetap kalau kesentuh perasaannya, lembut banget ya, seperti itu. Seperti itulah kira-kira ya. Perasaan dan emosinya sering naik turun. Nah kita lihat isi hatinya sama kenyataannya sering berbeda nggak sih teman-teman ya. Sebenarnya ya so-so lah, kadang-kadang ya, kadang-kadang ya, kadang-kadang enggak gitu. Nah kita lihat sebenarnya niatnya dia positif gitu kan, untuk meredam supaya tidak menyakiti atau kayak gimana, tapi justru ini jadi kurang bagus ya teman-teman ya. Tapi niatnya sih dia baik, niatnya dia baik untuk maksudnya lebih bijaksananya biar selesaiin sendiri, tapi ternyata itu sesuatu hal yang jadi bumerang ya pada akhirnya nanti. Nah kita lihat secara emosional ya, secara emosional apa yang mesti kamu lakukan? Hati-hati terjebak ilusi, problem-problem yang menyangkut tentang emosi dan pikiran gitu kan, menjadikan beban, dan ini yang membuat kalian gak bisa saling terbuka. Ini justru ilusi yang ada di pikiran kalian masing-masing dan tidak membawa kebaikan untuk hubungan kalian. Nah ini dia, jadi ya ayo keluar dari sana, hadapi secara realitas itu seperti apa, lebih terbuka ya, lebih terbuka apa adanya. Oke? Right. Untuk cerita yang ketiga ya teman-teman ya, buat kamu, kita bakal lihat ya ini cerita hubungan kalian seperti apa. Ada cerita-cerita tentang perlakuan-perlakuan di mana salah seorang dari kalian merasa diperlakukan gak adil, merasa yang namanya dikhianati gitu kan. Seperti itu cerita-cerita balance ya teman-teman ya. Cerita tentang ketidakadilan, cerita tentang pengkhianatan ya. Hubungan kalian kurang lebihnya adalah seperti ini ya. Baperan iya ya, terperangkap hasrat juga iya. Nah kita lihat nih sekarang ciri-cirinya dia misterius, orangnya cukup misterius banget, jadi di depan sama di belakang cukup berbeda ya, bikin penasaran orang iya. Introvert iya, tertutup banget orangnya teman-teman. Dia tidak membiarkan orang lain mengenal dia yang paling dalam itu kayak gimana ya. Itu sebabnya mungkin pernah ada yang namanya pengkhianatan di sana ya, seperti itu. Jadi ya seringkali dia masih terjebak di hubungan-hubungan masa lalu ya, masih belum bisa fokus ke realita pada saat ini. Tapi pengalaman hidupnya dia cukup banyak banget ya, cukup banyak banget, dan dia punya gairah seksual yang cukup besar. Kita lihat isi hatinya dia sama kenyataan itu seringkali berbeda nggak sih teman-teman? Seringkali berbeda ya, seringkali berbeda. Jadi seringkali dia terjebak di pikirannya dia sendiri gitu kan, jadi ruwet sendiri.
Kita lihat niatnya dia sebenarnya kayak gimana. Kurang baik ya kalau di sini teman-teman, kurang baik. Nah, kalau banyak rahasia ya, bagaimanapun baiknya seseorang kalau banyak berhasil dan kurang terbuka, ya kurang baik juga pastinya. Affected banget ya sama sebuah hubungan, pastinya seperti itu, right? Kita lihat apa yang sebaiknya mesti dilakukan. Hope ini adalah tentang jangan kehilangan harapannya kamu. Kalau kita pernah yang namanya dikhianati, kita pernah yang namanya diperlakukan gak adil ya, jangan fokus ke hal-hal yang kenapa dan siapa, tetapi bagaimana ya, seperti itu. Terbuka jadi diri kamu sendiri, karena relasi itu bukan hubungan sesaat. Kalau ini mau dilanjutkan ya, kalau kamu hanya menjalani sisi sempurna aja dan tidak saling mengetahui, tidak saling terbuka, ya ini akan jadi versi yang sangat melelahkan dari satu hubungan. Tapi kalau kalian bisa saling mendukung, bisa jadi diri kalian sendiri dan terbuka satu sama lain ya, saling apa adanya, tidak melawan arus ya, ini akan jadi hubungan yang sangat menyenangkan. Nah, tergantung sama kalian ya. Seperti itu. Oke, cerita 1, 2 dan 3 buat kalian semua. Semoga ya banyak pelajaran dan pemahaman yang didapatkan dari readingan kali ini, teman-teman. Buat hidup kalian yang sedang mengalami, buat kalian semua yang mengalami hidup seperti ini ya, hidup di readingan 1, 2 dan 3, tetap semangat apapun yang terjadi. Ditemani sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story di setiap readingan. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.